saya pun kalau misalkan dipikir-pikir gitu, pernah malas gak sih, pernah boring gak sih di dunia fotografi atau di dunia ngajar? Enggak. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di podcast kita kali ini, yaitu podcast Digital Business and Marketing. Oke, jadi hari ini kalian akan temenin sama aku, Mentari. Jadi hari ini saya nggak ada temennya, ini saya cuma sendiri. Tapi kalian pasti penasaran siapa sih bintang tamu kita kali ini. Oke, nah kalau kata orang-orang nih, kita tuh jadi orang tuh harus selain cantik juga harus pinter gitu ya, atau istilahnya kita harus beauty with brain gitu. Nah, bintang tamu kita kali ini tuh bisa dibilang kayak gitulah istilahnya kayak gitu. Nah, siapa sih bintang tamu kita kali ini? Yaitu bintang tamu kita kali ini adalah salah satu dosen di Politeknik Ubaya. Tapi ternyata selain jadi dosen, dia itu juga hits banget loh. Dia jadi selebgram dan aktif sebagai fotografer. Kira-kira siapa ya bintang tamu kita kali ini? Pasti pada penasaran kan? Oke, langsung saja saya panggil. Bintang tamu kita kali ini adalah Ibu Widya. Halo Bu, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Oke, sebelum saya mulai nih ya Bu, mungkin Ibu bisa kenalan dulu nih. Ibu siapa, dari prodi apa, dan gimana? Oke, halo teman-teman semua. Nama saya Widya Indah Nurmalasari. Saya biasa dipanggil Bu Widya. Saya salah satu dosen di Politeknik Ubaya, juga di prodi perpajakan Digital Taxation. Oke, jadi Ibu sekarang lagi aktif sebagai dosen ya Bu, di Iya, betul. dosen perpajakan. Nah, kalau boleh tahu Bu, sejak kapan sih Bu Ibu mulai jadi dosen itu? Kayaknya kan kayak masih muda gitu ya. Oh iya, awet muda ya. Nah, itu sejak kapan sih Bu? Ya, saya masuk di Poltek itu dari 2016. Oh, jadi udah lumayan lama ya. Berarti udah kira-kira berapa tahun ya Bu ya? 7 tahun 8 tahun. Oke, 7 tahun 8 tahun. Lumayan ya, tapi nggak kelihatan nih Bu, kayak masih umur 20-an Iya, kayaknya. saya mahasiswi tingkat akhir. Kalau lulus dong Bu ya. Jangan dong. Nah, oke. Nah, yang mau saya angkat nih Bu, dengar Ibu nih, kalau saya lihat nih ya di akun Instagram ternyata banyak ya Bu followersnya. Iya. Kalau boleh tahu berapa sih Bu? Sekarang itu ada berapa ya? 100 lebih lah. 100 Waduh, lebih. 104. Ya, 104. Oke ya Bu ya? Oke, ya. Kok saya nggak naik-naik ya Bu? Saya dari dulu cuma 800 saja. Gimana sih Bu caranya? Pesonanya kurang Oh gitu ya? Oke. Enggak sih, kalau sosial media itu kan asal konsisten aja kita, gitu. konsisten terus aktif di sosial media, terus setiap hari ada aja yang diupload, kalau enggak story atau feed atau apapun itu pasti lama-lama akan naik kok. Oh gitu. Jadi saya harus konsisten gitu ya Bu ya, biar Konsisten naik. ya, iya. Oke, Bu, ngomong-ngomong, kalau saya lihat nih, saya pernah sih stalking gitu lah. Aduh, saya di stalking. Nah, saya lihat kok Ibu banyak sih posting soal foto, kayak foto di gunung, foto di pokoknya alam gitulah. Itu Ibu emang hobi atau Ibu emang fotografer ya Bu ya? Kepo nih saya. Bot of them. Jadi saya tuh selain jadi dosen, jadi di luar itu sebenarnya hobi yang berbayar sekarang ya, hobi yang menghasilkan. Jadi di luar itu saya senang foto-foto. Saya berkecimpung di dunia fotografi itu dari tahun 2012 tepatnya gitu ya. Jadi waktu itu kenapa sih kok suka sih gitu ya, bertolak belakang banget dengan bidang yang saya geluti sekarang, dari mulai dulu IPA sekolahnya, terus keuangan, terus sekarang di pajak gitu kok, jadi ke foto beda gitu ya, beda gitu dengan background yang tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi awalnya itu karena memang kita kan memang seneng jalan-jalan gitu ya, healing siapa sih yang nggak suka jalan-jalan gitu ya. Anak sekarang pasti suka healing Bu. Anak sekarang healing kemana, mumet dikit pasti healing gitu iya, ya. bener. Nah itu salah satunya. Jadi awalnya itu saya senang banget jalan-jalan, terus jalan-jalannya tuh ke tempat-tempat yang bagus tentunya ya. Terus ketika ngelihat tempat bagus di Indonesia itu takjub kan, wow ternyata Indonesia itu banyak tempat bagus. Terus mikir, kok sayang sekali ya kalau nggak diabadikan dengan kamera gitu. Jadi bukan selfie saja yang kita cheese. Kalau saya sih bisanya cuman gini aja gitu Bu. ya. Jadi itu awalnya, terus akhirnya saya sebenarnya udah suka dari fotografi itu udah lama, cuman baru
geluti dari 2012 itu gitu. Jadi udah cukup lama lah sebenarnya, cuman baru lumayan. ditekunin baru aja gitu ya. 2012 itu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, yang inspirasi Ibu atau ada nggak sih fotografer lain yang jadi panutannya Ibu sehingga Ibu ini pengen jadi fotografer juga? Gitu. Sebenarnya dulu tuh iseng-iseng, dulu kan ada media sosial Instagram ya. Instagram itu kan yang 2010 kalau nggak salah itu tuh baru iPhone only gitu ya. Nah itu dulu searching gitu, banyak fotografer luar yang memang fotonya itu kok bagus-bagus gitu ya. Nah saya dari situ tuh kok pengen sih bisa foto seperti ini, kok pengen sih bisa foto pemandangan yang bagus gitu, tekniknya kayak gimana. Nah itu mulai stalking fotografer luar. Sebenarnya banyak sih idola saya bukan idola ya, apa ya? panutan fotografer, tapi dari luar semua sih gitu. Dan yang pasti fotografer landscape, karena saya senang banget sama landscape pemandangan. Gitu. Nah, kira-kira susah nggak sih Bu ambil foto? Nah kan kalau pemandangan tuh ya, kalau saya nih foto cuma bisa pakai handphone. Waktu cekrek di mata nih kelihatannya bagus, tapi waktu jadi tuh gelap gitu. Nah kira-kira susah nggak sih Bu sebenarnya kalau mau ambil foto bisa bagus banget, terang, detailnya jelas tuh susah nggak sih Bu? Sebenarnya susah sih enggak ya? Atau sebenarnya kita bagus enggaknya itu tergantung dari kameranya? Enggak juga. Kalau misalkan foto bagus apa enggak itu tergantung dari kitanya. Kitanya gimana cara ngambil sudut yang berbeda gitu ya. Bagaimana kita bisa mengambil sudut yang bagus, yang enak dilihat. Jadi itu kalau misalkan mau bagus itu kita harus tahu triknya itu gimana sih ngambil foto yang bagus, komposisi yang bagus, atau lighting, cahaya yang bagus gitu. Karena kan fotografi itu kan ibaratnya adalah cahaya. Jadi kalau tanpa cahaya itu fotografi itu is nothing gitu. Jadi nggak bisa kalau fotografi tanpa cahaya itu dia tidak bisa dibilang foto. Kan kita kalau misalkan mau ngambil gambar di keadaan gelap pasti kan nggak akan ada lihat apa-apa gitu ya. Nah jadi bagaimana cara kita memainkan cahaya, bagaimana cara kita memainkan komposisi, bagaimana cara kita mengambil angle yang bagus, itu sih sebenarnya. Jadi walaupun foto pakai handphone pun kalau kita tahu triknya itu ya bagus-bagus aja gitu. Sama post processingnya. Nah kalau misalnya kita lagi mau ambil foto di yang lingkungan yang gelap tuh gimana Bu? Kan cahayanya minim gitu. Apa tetap bisa ya? Atau gimana? Perlu tambahan cahaya? Harus tambahan cahaya. Nggak bisa kalau tanpa cahaya. Kalau di kamera itu ada yang namanya ISO. ISO-nya itu bisa dibesarkan gitu biar untuk cahayanya kelihatan. Tapi kalau misalkan nggak ada, kita bisa pakai lighting, bisa pakai apapun yang bisa mengeluarkan cahaya. Gitu. Iya, atau pakai flash dan lain-lain. Oke, nah saya ini ada satu nih Bu yang paling favorit. Saya kan suka lihat di Instagramnya Ibu ya, Widya nih. Ada salah satu postingan yang itu persis banget kalau saya gambar waktu saya SD. Oh ya itu. Itu di mana sih Bu? Jadi saya lihat itu ada gunung, ada jalan, ada sawah, persis kayak gitu. Itu di mana sih Bu? Itu di Lumajang. Jadi itu bener-bener saya waktu itu ngambil video di jalanan yang mirip lukisan kita waktu SD gitu ya. Nggak tahu kita waktu SD sama ya? Iya, serius gitu. Gunung, matahari jalan, di tengah, matahari jalan. Ya. Ada rumah-rumah ya, sawah persis kayak ya. gitu. Ya itu sebenarnya yang membuat follower saya naik gara-gara gitu itu. Gara-gara itu. Jadi karena itu videonya viral. Banyak yang repost juga kali ya, Iya, sampai 8, ada yang 8M, ada yang 6M, ada yang 3M gitu yang nge-view-nya. Jadi itu tuh di Lumajang, tepatnya di Pronojiwo, Desa Sumber Urip. Itu memang bener-bener itu Gunung Semeru itu deket banget di depan mata kita. Kita bener-bener ada di bawah, persis di bawah kaki Gunung Semeru. Jalannya juga kayaknya baru diaspal, jadi bagus banget. Dan di samping kanan kiri itu bener-bener sawah. Jadi bener-bener memang aku juga pas ngeliat, wow, ini kok kayak lukisan saya waktu SD ya. Iya, gitu. Persis banget banget, makanya itu. Cuman gurungnya kurang satu ya. Cuman satu kan itu. Kurang satu lagi udah jadi persis dah itu. Betul. Nah, oke, anyway, itu kan kalau soal fotografi ya. Saya balik di soal perdosenan gitu ya, Bu ya. Nah, suka dukanya apa sih Bu? Ibu kan jadi dosen sama jadi
aktif sebagai fotografer atau Ibu kalau nggak salah Ibu juga sebagai alpha guru itu apa ya Bu ya, saya lihat itu. Jadi mentor kah atau jadi apa? Ya Sama-sama ngajar. Di mana dulu nih? Nanyanya yang nih. alpha guru dulu aja deh. Oke. Alpha guru berarti masih berhubungan dengan fotografi ya. Alpha Guru itu kayak BA-nya ya, brand ambassador-nya Sony, PT Sony. Jadi kalau Sony ada workshop, terus Sony ada acara, terus Sony ada launching produk, itu kita yang tergabung di situ gitu, ikut kalau workshop kita yang memberikan workshopnya, terus kalau misalkan ada acara kita ikut acara Sony itu gitu. Jadi ya itu. Dapat cuan dong Bu ya. Banyak ini sumbernya kayaknya. Dari foto, dari Sony, dari ngajar gitu ya. Oke, nah sekarang kalau soal ngajarnya nih Bu, apa sih Bu suka dukanya ngajar di sini tuh? Happy nggak sih? Ya. Sebenarnya cita-cita Ibu itu dosen kah? Atau cuman fotografer kah? Atau sebenarnya fotografer nyambi dosen atau dosen nyambi fotografer nih? Nah itu pertanyaan sulit ya, tapi pertanyaan bagus ya. Enggak. Kalau misalkan suka duka dengan menjadi dosen, kayaknya lebih banyak sukanya. Oke, banyak sukanya. Karena apa nih Bu? Karena kita jadi awet muda ya. Oh iya benar. Ngerasa muda terus ya Bu ya? Ngerasa muda terus, jadi yang kita hadapi kan mahasiswa yang masih muda-muda, yang masih baru termasuk SMA. saya ya Bu ya? Iya. Terus iya. apa lagi Bu? Ya seneng aja karena saya seneng ngajar, terus seneng berbagi ilmu. Kayaknya puas aja kalau misalkan ilmu yang kita punya kita share lagi ke orang-orang, terus apalagi ngelihat mahasiswa-mahasiswi kita itu ngerti apa yang kita sampaikan gitu. Itu ada kepuasan tersendiri aja. Terus ya itu banyak sukanya. Kita jadi lebih muda terus gitu ya, karena nggak tahu ya, karena gabungnya dengan mahasiswa kebawa auranya gitu ya. Terus Bu, di Poltek kalau boleh tahu ngajar apa aja sih Bu? Ibu core-nya perpajakan ya? Iya, perpajakan. Kalau misalkan ngajar apa aja banyak sih. Banyak, termasuk MP ya. Oh, Ibu ngajar di prodi lain juga ya? Di prodi lain juga ngajar. Okay. Jadi selain mata kuliah pajak, kalau pajak tentu ya pasti akan ketemu saya karena mata kuliah pajak, tapi di MP, di Adpis, sekretaris juga saya ngajar akuntansi. Jadi ada mata kuliah bersama yang memang gabungan antara semua prodi. Nah, saya salah satu pengampu mata kuliah tersebut gitu. Okay. Nah, tadi kan saya tanya kenapa sih Ibu pengen jadi fotografer. Nah, saya sekarang nanya nih Bu, kenapa sih kok Ibu pengen jadi dosen itu Bu? Kenapa? Ya itu tadi, karena saya senang membagikan ilmu yang saya miliki gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri gitu ya. Jadi nggak tahu kalau ngelihat orang-orang gitu mendengarkan kita, terus mengerti apa yang kita sampaikan, itu ada kepuasan tersendiri. Itu sih yang intinya itu. Jadi rasanya kok ilmu saya nggak sia-sia gitu. Oh iya benar. Jadi terus mengalir gitulah Bu istilahnya. Insya Allah kan sampai nanti ya. Sampai nanti ya. Amal jariah. Ya. Nah, Bu berarti ini kalau saya lihat Ibu jadi dosen dulu ya, baru fotografer? Jadi fotografer dulu. Oh, fotografer dulu baru jadi dosen. Suka dulu sama. Sebenarnya fotografer saya tidak bilang saya seorang fotografer, enggak, itu karena bukan profesi. Saya tadinya itu hanya hobi gitu ya, hobi yang menghasilkan tadi ya. Jadi dari hobi, terus hobi yang digeluti secara serius, konsisten. Kan apapun kalau misalkan kita buat konsisten, kita serius, kita fokus, itu pasti akan ada timbal baliknya buat kita gitu ya. Jadi ya itu dia, fotografi mulai dari hobi, terus saya tekuni, saya konsisten mulai dari 2012 sampai sekarang, itu nggak berhenti. Ya akhirnya ya ada timbal baliknya gitu buat diri saya, tanpa saya mengharapkan sebelumnya gitu, mengharapkan sesuatu yang lebih dari hobi tersebut gitu. Dan sekarang ya alhamdulillah menjadi alpha guru. Cuannya terus mengalir deh Bu kayaknya. Amin. Nah, keren banget ya Ibu ini. Jadi buat teman-teman nih atau mahasiswa Poltek yang pengen belajar tentang fotografi, boleh ya Bu ya? Boleh. Boleh langsung tanya ke Bu Widya, atau mau tanya soal perkuliahan, perpajakan dan lain-lain bisa tanya ke Bu Widya nih. Tapi jangan salah, Bu Widya ini terkenal galak loh ya. Bener nggak sih? Iya. Nggak tahu.
Enggak sih? Oh enggak ya? Tahu ya. Saya merasanya enggak, tapi nggak tahu anak-anak. Oke. Nah, Bu, menurut Ibu nih, jadi dosen di pajak tuh susah nggak sih, Bu? Susah nggak ya? Dari tadi ngomongnya susah nggak susah iya. nggak Soalnya gitu kan ya? perpajakan tuh kayak angka-angka, harus hafal apa aturannya Dasar kayak hukum. gini ya. Itu Iya. susah nggak sih, Bu? Ini Kalau- atau mungkin bisa menarik minat mahasiswa yang pengen masuk pajak. Oh, gitu. Apa sih serunya? Ya, sebenarnya kalau misalnya dibilang susah apa enggak itu tergantung dari diri kita ya. Kitanya suka apa enggak nih. Kalau misalkan kita nggak suka tentu dibilang susah. Kalau kitanya memang suka ya enggak gitu ya, malah menyenangkan gitu. Iya, Nah, benar. saya termasuk orang yang suka gitu, suka dengan pajak, suka dengan kan sebuah tantangan ya. Saya dari yang backgroundnya tidak ada pajak jadi terjun di pajak gitu. Lebih banyak sukanya karena saya menyukai sesuatu hal yang mengenai pajak, jadinya saya menjalaninya dengan happy gitu. Happy gitu ya, Bu? Happy. Jadi pajak itu nggak susah kok, nggak susah teman-teman, malah sangat menjanjikan sekali, profesi yang sangat menjanjikan sekali. Terus kebanyakan lulusan pajak itu pasti dibutuhkan oleh perusahaan, baik oleh orang pribadi atau perusahaan lain. Jadi ya memang sangat dibutuhkan karena tidak semua orang bisa bisa tentang pajak gitu ya. Jadi Rata-rata lulusan pajak tuh kerja di mana sih, Bu? banyak, ada yang di DJP, ada yang di kantor konsultan pajak gitu. Ada nggak sih yang jurusannya pajak tapi kerjanya di luar pajak gitu? Biasanya kalau di luar itu kayak di bank itu banyak juga sih, di bank gitu. Nah, balik lagi ke fotografi nih, Bu. Saya baru ingat. Saya kan sering banget ya lihat Ibu tuh jalan-jalan. Pernah ke NTB lah, Iya. habis itu ke NTT. NTT, Kupang dan lain-lain kayak gitu, Iya. Bu. Raja Ampat. Oh iya, Raja Ampat. Kayaknya seru nih, Bu, jalan-jalan. Seru. Saya kalau lihat nih, ini Ibu jalan-jalan mulu, duitnya seberapa banyak sih gitu. Nah, kalau boleh tahu, itu Ibu emang pergi sendiri atau di endorse dibayarin nih, Bu? Nah. Kalau boleh tahu. Aduh, ini enggak sih, ya itu kan happy ya. Jadi Oke. balik lagi, kalau misalnya segala sesuatu yang kita sukai itu pasti kita menjalaninya dengan happy gitu ya, pasti dengan senang, pasti tidak ada beban gitu ya. Makanya menjalani sesuatu itu harus yang kita sukai gitu, biar nggak ada beban. Nah, kalau misalkan soal jalan-jalan, Kenapa, Bu? saya biasanya ada tim, jadi tim Oh. tim fotografi, jadi kita mau jalan kemana, ada timnya, dan itu biasanya trip. Jadi kita nggak mengadakan trip, terus orang-orang ikut, Daftar jadi, gitu ya? daftar. Jadi kebanyakan sih ya dari trip, tidak memakai uang pribadi. Ada juga yang endorse gitu. Jadi jarang sekali saya mengeluarkan. Boleh, Bu, saya diajak, Bu. Oh, boleh, saya boleh. saya kan suka Nanti juga ya. jadi itu ya, jadi Saya bantu-bantu aja. videografinya ya. Jadi tukang angkat-angkat barang Boleh, yang Oh, penting ya. dibayarin ya. Nah, terus Bu, saya juga sering lihat nih Ibu ngepost soal tas lah, kamera lah. Itu berarti endorse ya? Atau gimana? Ya, endorse. Jadi Waduh. mulai dari kamera, tripod, tas, sendal, sendal yang saya pakai kalau naik apa namanya, foto kalau saya gitu. foto, filter itu Oh, semua. filter itu ada juga Ibu ya? Ada filter untuk Kamera? landscape, Oh, untuk foto oh. gitu. Itu dari endorsan semua. Alhamdulillah. Jadi saya tidak mengeluarkan barang-barang pribadi saya untuk foto. Saya pikir filter itu cuma ada di Instagram, Bu. Ternyata ada juga ya di Ada, gitu. ada. Filter. Mahal, Bu, tuh ya? Lumayan. Jadi ada macam-macam soalnya. Jadi terus kalau misalnya saya pergi misalkan ke hotel atau apa, itu biasanya kerjasama. Kita kerjasama dengan hotel itu, minta kita tolong dong postin atau apa namanya, promosiin hotel kita di Instagram kita. Nanti bisa nginep berapa hari di situ gitu, plus uang sakunya gitu, atau ke tempat hits, apa, Pantesan. kafe gitu. Itu kafe, pokoknya yang saya posting itu pasti kita ada bentuk kerjasama kerjasamanya. gitu. Jadi nggak yang cuman ya udah posting aja gitu. Enggak.
Seru ya Bu ya kayaknya. Seru, makanya segala sesuatu itu harus kita jalani secara konsisten, harus yang kita sukain, fokus. Apapun itu pasti ada timbal baliknya buat kita gitu. Kalau kita jalaninnya konsisten, apapun itu. Jadi ya konsisten aja sama fokus. Benar. Itu tuh yang sulit buat saya Bu. Untuk cari apa sih yang saya suka terus saya konsisten post biar saya jadi selebgram juga kayak Ibu. Apapun kayak makanan, misalkan Bu Mentari suka makanan gitu ya. Ya udah posting aja. Posting makanan gitu. Masak-masak gitu. Iya, masak-masak. Tapi ada ininya, ada apa namanya kayak lisannya gitu. Dikasih tahu ini masakan apa gitu. Itu biar ada pengetahuan juga buat orang yang nontonnya. Tapi yang paling susah buat saya itu apa Bu, tau nggak? Apa? Males banget saya Bu. Saya gak memang males itu emang saya pun kalau misalkan pikir-pikir gitu, pernah males gak sih, pernah boring gak sih di dunia fotografi atau di dunia ngajar? Ngajar karena profesi ya. Di dunia fotografi gitu, pernah boring gak sih, pernah bosen? Pernah jawabannya. Pernah. Apalagi dengan rentan waktu yang lama ya, cukup lama, 2012 11 tahun saya di fotografi itu. Pernah nggak? Pernah banget itu. Saya sampai pernah hampir ya 6 bulan nggak posting, nggak ngapa-ngapain, nggak ini. Cuman balik lagi karena saya suka gitu, karena saya sudah mendalami mungkin ya, bukan mendalami apa ya, ya sudah mendarah daging, cinta kayaknya. Iya, cinta. Segala sesuatu yang kita cintai, yang kita sukai, mau apapun pasti baliknya datang lagi balik itu namanya lagi. Jodoh Bu. Nah jodoh ya gitu. Mau kemana pun akhirnya balik lagi gitu. Pernah pengen nyoba yang lain, sepeda lah apalah, tapi tetap gitu jatuhnya ke fotografi lagi gitu. Karena ya itu saya sudah suka, sudah cinta, sudah memang jiwanya di situ kali ya. Dan genre foto yang saya usung pun ya tentang landscape gitu. Nggak tahu saya nyoba yang lain gitu, potret, makro, HI, model, apapun itu pernah saya coba sebenarnya, sampai jurnalistik pun saya pernah coba. Cuman nggak tahu, saya balik lagi ke landscape gitu, karena itu dia, apapun yang kita sukai, apapun yang kita cintai itu pasti balik lagi ke situ gitu. Benar. Tadi Bu nyebutin macam-macam ya, ada HI, ada apa itu saya nggak ngerti Bu. Saya loading. Loadingnya lama ya. Kayaknya saya harus belajar nih Bu. Saya akan ikut belajar fotografi kayaknya. Sip. Yang penting kalau misalkan foto itu yang penting kita cara bagaimana sih kita bisa memberikan apa yang kita foto itu bisa tersampaikan ke orang yang lihat gitu ya. Iya, nah itu kan misalkan saya mau foto Bu Mentari mau foto HI gitu, human interest gitu ya, aktivitas orang gitu. Bu Mentari harus tahu dulu saya mau foto apa ya, point of interestnya apa ya gitu. Terus saya mau menyampaikan apa ya di foto itu biar orang yang ngelihat juga sama gitu, apa yang Bu Mentari sampaikan sama apa yang didapatkan gitu lah. Itu dulu. Terus gimana caranya biar bisa menyampaikannya, itu tadi kita harus tahu dulu trik tipsnya. Trik tipsnya fotografi itu kayak apa gitu. Jadi kita harus bisa dulu cara foto yang benar gitu. Dengan apapun kalau kita udah tahu tips caranya, fotografi itu pasti akan tersampaikan apa yang mau kita sampaikan gitu. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir. Oke. Kalau misalnya orang mau mendalami fotografi, itu modalnya gede nggak sih Bu? Atau harus pakai kamera yang speknya bagus gitu baru kita bisa, atau kamera biasa aja itu bisa? Ya, ini pertanyaan beribu-ribu pertanyaan yang suka datang ke saya gitu ya. Mereka selalu nanya, Bu, kalau mau menghasilkan foto yang bagus itu emang kameranya harus mahal. Terus pakai kamera apa sih, jenis kameranya apa gitu ya. Jawaban saya adalah untuk menghasilkan foto yang bagus adalah dengan menggunakan kamera yang kita miliki. Apapun yang kita miliki. Jadi mau kamera saya cuma punya handphone, pakai handphone pun itu bisa bagus asalkan kita tahu fitur-fiturnya apa aja, ini buat apa. Kan percuma kalau misalkan Bu Mentari punya kamera mahal, high end yang bener-bener mahal. Tapi nggak ngerti nih cara pakainya. Ini tombolnya fungsinya untuk apa ya? Terus
cara menggunakan biar foto itu menjadi bagus pakai kamera ini apa ya, terus fungsi-fungsi fitur yang ada di kamera itu apa, nggak tahu, sama aja pakai kamera mahal tapi nanti hasil fotonya gelap lah, blur lah, apalah, itu kan sama aja. Beda kalau misalkan Bu Mentari cuman punya handphone, misalkan iPhone gitu ya, tapi Bu Mentari udah tahu fitur apa sih yang ada di iPhone itu. Kan di iPhone sekarang kan di handphone apapun itu sekarang udah ada rule of third-nya ya. Jadi yang layar dibagi 9 itu kan udah ada. Itu salah satu basic di fotografi juga. Kita bisa mengambil di antara garis-garis rule of third itu. Nah, kalaupun Bu Mentari punya motonya pakai iPhone atau pakai handphone apapun, bisa menghasilkan foto yang bagus asalkan Bu Mentari tahu fitur-fitur yang ada di iPhone itu. Jadi apapun itu kamera yang terbaik adalah kamera yang kita miliki. Oke. Gitu. Jadi tipsnya tuh yang penting kita tahu ya Bu, fitur-fiturnya apa, nggak melulu soal kamera ya Bu ya, nggak melulu soal kamera yang mahal lah, yang penting kita tahu fiturnya, kita bisa manfaatin, kita bisa ambil fotonya dengan baik gitu. Ya, wah, oke, keren banget nih ya bintang tamu kita kali ini. Waduh, bintang tamu kita kali ini. Jadi selain aktif di dunia pendidikan sebagai dosen, aktif juga sebagai fotografer, satu lagi Bu, aktif sebagai selebgram. Jadi banyak banget endorse-nya. Oke, kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang bintang tamu kita kali ini, mau belajar lebih lanjut tentang fotografi, kuliah di mana, mau nanya macam-macam, tinggal langsung aja nih kontak lewat Instagramnya. Boleh kok Bu promo? Boleh. Instagramnya apa Bu? @widyaindah_n. Nah itu, jadi teman-teman kalau kepo-kepo nih soal bintang tamu kita kali ini, bisa langsung aja kontak aja di Instagramnya Bu Widya, atau bisa langsung aja komen di podcast kita hari ini. Oke, sekian dulu podcast kita kali ini, dan jangan lupa tonton terus podcast kita selanjutnya yang pastinya bintang tamunya pasti akan seru-seru banget. Oke, ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Bye.